Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Meshi Nur Malinda. Nah teman-teman, di minggu sekarang ini, di minggu keempat ini, saya akan kembali mereview buku yang berjudul Statistika Dasar. Nah, bab 4-nya teman-teman, karena kemarin sudah gitu ya bab 3. Nah, bab 4 ini yaitu pembahasannya mengenai macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi mengenai apa saja sih macam-macam tabel distribusi frekuensi itu, nah, tonton terus ya videonya, simak penjelasan selanjutnya. Teman-teman, sebagaimana yang saya sudah jelaskan gitu ya pada minggu sebelumnya di bab ketiga, bahwa macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel itu ada beberapa gitu, yang dimana salah satunya tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini juga ada macam-macamnya lagi, teman-teman. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi relatif. Yang kedua ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Oke teman-teman, yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Nah teman-teman, tabel distribusi frekuensi relatif yaitu sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data, yang dimana nilai-nilai data tersebut itu dikelompokkan ke dalam interval-interval, yang dimana setiap interval itu memiliki nilai masing-masing gitu. Nilai-nilai masing-masingnya itu mempunyai frekuensi dalam bentuk persentase. Nah, adapun teman-teman, untuk umum tabel distribusi frekuensi relatif yaitu seperti ini teman-teman. Nah, untuk melihat berapa sih frekuensi relatifnya, nah untuk mengetahuinya yaitu ada rumus teman-teman. Nah, ini rumusnya. Oke teman-teman, yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif yaitu sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi yang sebagaimana saya sudah jelaskan di bab ketiga. Jadi, setiap frekuensinya itu dijumlahkan selangkah demi selangkah. Jadi kan ada tiap kelas interval gitu ya. Misalkan kelas interval yang pertama, kemudian kelas interval yang kedua. Nah, jadi dijumlahkan gitu frekuensinya. Frekuensi kelas interval pertama berapa dijumlahkan dengan frekuensi interval yang kedua. Jadi dijumlahkan gitu demi langkah, terus ketiga, keempat, kelima, terus dijumlahkan. Nah, itu teman-teman. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini juga terbagi menjadi dua. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, bentuk umumnya seperti ini teman-teman, bentuk umumnya. Selain itu juga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, adapun bentuk umumnya seperti ini teman-teman. Teman-teman, yang terakhir yaitu yang ketiga. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, tabel yang ketiga ini yaitu merupakan sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif. Kan tadi gitu ya, kalau untuk mengetahui tabel distribusi frekuensi kumulatif itu diperoleh dari tabel distribusi frekuensi aja gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, nah ini dapat diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif. Itu kan kalau tabel distribusi frekuensi relatif itu bentuknya dalam bentuk persentase. Nah, maka ini bentuknya juga persentase gitu. Kalau yang tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, jadi menjumlahkan frekuensi-frekuensi yang ada di tabel distribusi frekuensi relatif dijumlahkan demi langkah sama kayak yang tadi gitu, menjumlahkan satu per satu per kelas intervalnya dijumlahkan. Nah, teman-teman, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini juga ada dua macam teman-teman, sama kayak tadi ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Nah, ini bentuk umumnya teman-teman, jadi dijumlahkan setiap intervalnya, tapi ini tuh sama kayak tabel distribusi frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Nah, ini kalau kurang dari. Kemudian yang kedua, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini lebih dari. Nah, ini bentuk umumnya teman-teman. Nah, jadi tabel yang pertama dengan macam tabel yang ketiga ini ada hubungannya gitu, ada hubungannya sama-sama dalam bentuk persentase. Nah, kalau yang kedua, macam yang kedua, tabel distribusi kumulatif, ini itu tidak dalam bentuk persentase dan diperoleh itu dari tabel frekuensi distribusi frekuensi. Nah, teman-teman, mungkin sekian penjelasan mengenai macam-macam tabel distribusi frekuensi. Sampai jumpa di minggu selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Semoga pembahasan di minggu sekarang ini
bermanfaat gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.